Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwa fiddin, azanillah wa iyyakum. Alhamdulillah masih bisa kita berada di masjid ini dalam rangka rutinitas mingguan, pekanan taklim para pegawai. Mudah-mudahan walaupun beliau Al-Ustadz Muhammad Alif hafidhullah ta'ala tidak sempat hadir pada siang hari ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan kita sampaikan. Taib, insyaallah ini pembahasan yang sesungguhnya sudah sering kita dengar, pembahasan yang sangat familiar dan mungkin berkali-kali kita mendengarnya, yaitu tentang masalah silaturahmi, Banyak dalil-dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menerangkan tentang masalah ini, masalah silaturahmi, yaitu menyambung dan menjaga hubungan kekeluargaan, kekerabatan. Dan ini terbatas pada mereka-mereka yang masih ada hubungan kekerabatan. Berarti yang tidak ada hubungan darah, kita berkumpul, kita mengadakan sebuah acara, semacam acara reuni, misalkan reuni angkatan tertentu dalam sebuah sekolah, maka ini tidak dinamakan dengan silaturahmi. Karena silaturahmi pada hakikatnya terbatas pada menyambung hubungan kekerabatan yang masih ada hubungan darah. Semoga ini bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Dan silaturahmi adalah bagian daripada ibadah yang tentunya akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada seseorang yang telah melaksanakan kumpul-kumpul dengan temannya, mengadakan reuni atau kumpul-kumpul dengan teman lamanya, maka ini belum dikatakan sebagai sebuah silaturahmi jika itu tidak ada hubungan kekerabatan. Itu adalah sebuah kumpul biasa, temu kangen, yang mudah-mudahan juga mendapatkan pahala jika rambu-rambu syariat diperhatikan. Namun kalau silaturahmi yang di situ ada faedah yang besar, yang merupakan ibadah yang agung, maka ini bukan. Sekali lagi, silaturahmi adalah terbatas pada mereka yang masih ada hubungan kekeluargaan, hubungan darah. Kita berbuat baik kepada ayah, ibu, kakek, nenek, kepada paman, bibi, kepada Pak De, Bude, Bule, Pak Le, dan seterusnya. Maka ini adalah masih ada hubungan kerabatan, dan inilah yang dinamakan dengan menyambung atau menjaga silaturahmi. Seorang muslim tidak dibenarkan memutus hubungan silaturahmi ini. Sehingga di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, la yadkhulul jannata qati'un. La yadkhulul jannata qati'un. Ini ancaman. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan kekerabatan. Dari hadis ini cukuplah kita mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya silaturahmi itu adalah hal yang agung, hal yang sangat tinggi nilainya di dalam Islam. Menjaga kekerabatan, menjaga hubungan baik dengan keluarga besar kita,
Ya, itu adalah sebuah perkara yang sangat ditekankan di dalam Islam. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengancam orang yang memutuskannya akan tidak masuk surga. Tidak akan masuk surga. Orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Maka mari kita perbaiki ya hubungan kita dengan kerabat-kerabat kita. Jangan sampai ada adik dan kakak saling tidak tegur sapa, bermusuhan gara-gara rebutan hak waris dan seterusnya, nggak mau menyapa sama sekali, sekian hari, sekian bulan, sekian tahun. Ini berbahaya ya, karena Rasul mengatakan apa? La yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, Rasulullah SAW bersabda, innallaha khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum qalat ar-rahimu wa fi riwayah ar-rahimu mu'allaqah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala setelah rampung menciptakan semua makhluk, kemudian rahim berdiri. Rahim berdiri. Dalam sebuah riwayat, rahim bergelantungan di arsy-Nya Allah. Faqalat, maka rahim berkata, hadza maqamul aidi minal qati'ah. Inikah tempat meminta perlindungannya dari diputuskan dirinya, yaitu rahim. Qala, maka Allah Ta'ala berfirman, na'am, ya, kata Allah. Ama tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki? Qalat bala. Kemudian Allah bertanya kepada rahim, apakah engkau ridho jika aku menyambung orang yang menyambung dirimu, dan aku akan memutuskan orang yang memutuskanmu? Maka rahim berkata, ya. Qala fadzaki laki. Maka Allah SWT mengatakan, ya, itu adalah bagianmu. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda, iqra'u in syi'tum, bacalah jika kalian menginginkannya. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Rawahu Muslim. Maka apakah kalian menginginkan jika kalian berkuasa di muka bumi, kalian hendak membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan rahim-rahim kalian, maksudnya memutuskan hubungan kekerabatan kalian? Maka mereka inilah orang-orang yang akan Allah laknat, dan Allah akan tulikan pendengaran mereka, serta Allah akan butakan penglihatan mereka. Maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, tidak menghayati Al-Quran, atau memang hati-hati mereka telah terkunci rapat, telah tertutup? Hadis riwayat Muslim. Maka dari sini ikhwafiddin azanillahu wa iyyakum, sesungguhnya dulu sudah ada perjanjian ya antara Allah dengan rahim, bahwa Allah akan menyambung orang yang menyambung rahim, maksudnya silaturahim, menyambung kekerabatan, menjaga hubungan kekerabatan, dan Allah akan memutuskan orang yang memutuskan kekerabatan, memutuskan silaturahmi. Ya, dan ini berbahaya bagi orang yang telah diputuskan oleh Allah, maka tidak mendapatkan rahmat, tidak mendapatkan ketenangan hidup, tidak mendapatkan pahala yang besar, bahkan terancam dengan tidak masuk surga. Baik. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tuftahu abwabul jannati yaumal isnain wa yaumal khamis, fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna,
Fa yuqalu anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan hari Kamis. Maka Allah akan mengampuni setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun pada hari tersebut, Senin dan Kamis, kecuali seseorang yang antara dirinya dengan saudaranya ada syahna, ada kebencian dan perpecahan. Maka kemudian dikatakan anziru hadaini hatta yastaliha, ya, tangguhkanlah bagi keduanya hingga keduanya berdamai. Anziru hadaini hatta yastaliha, tangguhkanlah bagi keduanya hingga keduanya berdamai. Baik. Maka tentu seorang muslim ingin mendapatkan fadilah, keutamaan hari Senin dan hari Kamis, di mana pada saat itu pintu-pintu surga dibuka dan ada pengampunan bagi seorang hamba yang bertauhid, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, ada pengampunan dosa-dosanya. Kecuali siapa? Kecuali seseorang yang ada masalah, ada kebencian dan perpecahan antara dia dengan saudaranya, dengan kerabatnya, maka orang ini tidak mendapatkan fadilah pengampunan dosa pada Senin dan Kamis. Tentu seorang muslim tidak menginginkan demikian. Seorang muslim idealnya sangat menginginkan pengampunan dosa-dosa ini, dan ini adalah sebuah karunia dari Allah SWT. Setiap Senin dan Kamis ada pengampunan dosa-dosa, pintu surga dibuka. Namun ini khusus bagi ahlut tauhid dan tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, perpecahan dengan saudaranya. Maka dari sinilah kita mengetahui betapa banyak sekali fadail dari tauhid, keutamaan-keutamaan tauhid. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah taala, Rasulullah SAW bersabda, man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki damihi. Barang siapa yang mendiamkan saudaranya selama setahun, itu seperti menumpahkan darahnya. Itu seperti menumpahkan darahnya. Kejam sekali. Saudaranya ditumpahkan darahnya, dibunuh. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka jangan sampai ada saling mendiamkan terhadap saudara kandungnya atau saudara dengan kerabatnya, apalagi sampai jangka waktu yang lama, setahun. Mungkin gara-gara hal yang sepele atau gara-gara perseteruan yang terjadi antara kedua belah pihak, antara dua keluarga besar, bisa jadi padahal itu masih kerabat, kemudian saling mendiamkan, bahkan saling memusuhi, maka terancam dengan hal seperti ini, kasaf kidamihi, seperti menumpahkan darah saudaranya. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah taala disebutkan salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit, wa akhwani mutasarimani. Rawahu Ibnu Majah. Ada 3 golongan yang salat mereka ini tidak diangkat di atas kepala mereka walaupun hanya sejengkal saja. Salatnya tidak diterima. Siapa 3 golongan tersebut? Yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Golongan pertama adalah seseorang yang mengimami salat sebuah kaum, sedangkan kaum tersebut membencinya, membenci orang tersebut. Karena memang posisi imam itu ditunjuk, ditunjuk oleh pengurus masjid, takmir masjid, tidak sembarangan, tidak mentang-mentang punya hafalan 30 juz,
punya ijazah kiroah asyroh misalkan, datang di sebuah kota langsung maju ngimami sholat, tidak. Ya, itu adalah posisi khusus, tidak boleh seseorang kemudian nyelonong ngimami. Ya, baik. Wa mar'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Golongan yang kedua yang sholatnya tidak terangkat walaupun hanya sejengkal dari kepala mereka, yaitu seorang istri yang tidur sedangkan suaminya dalam keadaan murka kepadanya. Istri tidur nyenyak, suaminya murka. Ya, maka ini hati-hati. Ya, pahamkan kepada para istri tentang masalah ini. Jangan sampai ya dia termasuk golongan yang sholatnya tidak diangkat oleh Allah walaupun hanya sejengkal dari kepala mereka. Ya, baik. Kemudian golongan yang ketiga, wa akhawani mutasorimani. Ya, di antara golongan yang tidak diangkat sholat mereka di atas kepala mereka walaupun sejengkal, yaitu yang ketiga, dua saudara yang saling bermusuhan. Ya, coba mengerikan sekali. Ya, ketika dua saudara saling bermusuhan gara-gara permasalahan, mungkin masalah perebutan harta warisan ataupun masalah sepele yang lainnya, ya, sehingga sampai-sampai apa? Terancam dengan hadis ini. Ya. Padahal mereka sholat, namun sholatnya tidak terangkat sedikit pun juga, ya, walaupun hanya sejengkal dari kepala mereka. Ya, sholatnya tidak diterima. Kan kasihan, sholat capek-capek kemudian tidak diterima gara-gara saling bermusuhan antar dua saudara. Ya. Baik. Maka ya hendaknya ini menjadikan pelajaran bagi kita jika masih ada hal-hal yang menghalangi kita dari silaturahmi kepada saudara kita. Jangan sampai kemudian itu menjadi hal yang terus berlarut-larut. Segera hentikan dan kemudian kita menyambung silaturahmi, menjaga silaturahmi. Kalau belum bisa menjenguknya, mungkin dengan menanyakan kabar via HP, ya, menanyakan kabarnya. Ya, kalau misalkan di antara saudara kita, kerabat kita membutuhkan pertolongan dan kita mampu, ya kita membantunya dengan apapun itu, baik dengan doa, dengan finansial kita kalau kita mempunyai kemampuan itu, atau dengan tenaga kita, dengan pikiran kita. Ya. Jadi menyambung silaturahmi itu luas sekali, bisa dengan menanyakan kabar, ya, syukur-syukur bisa mendatanginya, ya, mengunjungi rumahnya, kemudian kita membawakan ya bingkisan atau oleh-oleh kesukaannya. Ya. Ini dalam rangka apa? Menjaga kekerabatan, menjaga hubungan silaturahmi yang di situ adalah pahalanya besar. Ikhwa fiddin azanillahu wa iyyakum. Kemudian ya, di antara dalil tentang silaturahmi juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalas yaltaqiyani fayasuddu hadha wa yasuddu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Rawahul Bukhari. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari. Ini tidak halal. Ya, berarti haram hukumnya. Ya. Mereka berdua saling bertemu, kemudian satu sama lain saling berpaling. Ya, enggak mau mendahului salam, enggak mau mendahului ngomong, enggak mau mendahului tegur sapa. Jangankan itu, senyum aja enggak, saling berpaling. Kata Nabi, wa khairuhum alladzi yabda'u bis salam. Dan yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Ya, maka tebarkan salam. Ada permasalahan apa dengan saudara kita, tebarkan salam. Dengan kaum muslimin, tebarkan salam. Insya Allah akan melegakan ya jiwa kita, hati kita, dan mudah-mudahan kemudian mengikis habis penyakit-penyakit hati. Ya, tebarkan salam. Insya Allah akan terjadi kecintaan di antara kaum muslimin. Ya, apalagi jika itu adalah kerabat kita sendiri. Ya,
maka tidak boleh kemudian mendiamkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Bukan berarti kemudian kita bermudah-mudah setelah mendengarkan hadis ini, berarti aku mau niat nanti mau mendiamkan saudaraku, kerabatku 2 hari setengah. Ya, yang setengahnya kan belum kehitung, jadi belum 3 hari. Ya jangan diniatkan seperti itu. Ya. Tetap tidak boleh, karena kita tidak tahu ya ajal kita, umur kita sampai mana. Apakah seseorang muslim ingin ketika dalam keadaan seperti itu bermaksiat kepada Allah kemudian tiba-tiba Allah cabut nyawanya? Kan tidak ingin. Ya. Maka jangan meniatkan hal-hal seperti itu. Namun jika terjadi karena kekhilafan sehingga ada sedikit masalah dengan saudara kita, maka segeralah beristighfar, bertobat kepada Allah dan memulai salam. Ya, memang tidak mudah ya. Perasaan itu kan berkecamuk, setan selalu menggoda. Ngapain ente salam? Kan ente nggak salah. Kan setan kan gitu. Ya, tapi dengan memohon pertolongan kepada Allah, bismillah, salam aja nggak apa-apa. Hilangkan rasa gengsi itu. Mudah-mudahan dengan seperti itu akan muncul kebaikan-kebaikan. Ya, kata Nabi, wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya, ya, dua saudara yang saling mendiamkan tadi, yaitu yang memulai mengucapkan salam. Taib. Ifafidin azanillah wa iyyakum. Ya. Kemudian di antara ciri penduduk surga, ya, di antara ciri penduduk surga sebagaimana yang diterangkan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 21, ya, disebutkan alladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Ya, Ar-Ra'd ayat 21. Yaitu orang-orang yang menyambung apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung, dan mereka takut kepada Rabb mereka, kepada Tuhan mereka, dan mereka khawatir terhadap hisab yang buruk. Maka penduduk surga itu adalah diantara cirinya apa? Menyambung silaturahmi. Karena silaturahmi adalah hal yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung, untuk dijaga. Ya. Kemudian dalam ayat berikutnya, masih dalam surat Ar-Ra'd ayat 22 sampai 23 disebutkan, ulaika lahum uqbaddar jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ya. Tadi disebutkan ciri-cirinya adalah orang-orang yang menyambung apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Siapa itu? Merekalah orang-orang yang akan mendapatkan tempat kesudahan yang baik. Apa tempat kesudahan yang baik itu? Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Tempat kesudahan yang baik itu adalah surga-surga Aden. Mereka memasuki surga-surga Aden tersebut bersama nenek moyang mereka yang soleh, dan juga bersama pasangan-pasangan mereka yang soleh dan anak cucu mereka yang soleh. Sedangkan para malaikat mengunjungi mereka dari setiap pintu. Ya. Jadi inilah penduduk surga Aden. Itu orang-orang soleh yang gemar menyambung silaturahmi, ya. Dan juga mereka ini masuk ke dalam surga tidak sendirian, ya, bersama nenek moyang, bersama bapak-bapak mereka, ya, nenek moyang mereka. Tentu nenek moyang yang soleh, yang muslim, yang bertauhid, ya, bukan mereka yang tidak bertauhid, ya. Dan juga mereka ini masuk surga dengan pasangan-pasangan mereka, dengan para istri mereka, dengan suami mereka, ya. Dan bahkan bersama juga anak cucu mereka yang soleh. Maka sebagaimana kita ingin bersama dengan keluarga besar kita di dunia ini dalam keadaan, ya, baik-baik saja, bertakwa kepada Allah,
Kita pun ingin suatu saat nanti di akhirat kelak kumpul lagi, tentu di tempat yang Allah ridhoi. Ya. Kan akan sangat memilukan ya jika ada keluarga besar ya yang masuk surga tiba-tiba kok enggak genep. Ada sebagian dari mereka enggak masuk surga. Itu sebuah hal yang memilukan. Ya. Kita berharap dan kita berdoa kita masuk surga juga bersama nenek moyang, bersama kakek nenek, ya, bersama pasangan hidup kita dan juga bersama anak cucu kita. Tentu mereka adalah orang-orang yang soleh, ya. Karena hanya orang-orang soleh lah yang akan masuk surga. Karena surga itu tempat yang bersih. Tidak boleh masuk surga kecuali dat-dat yang sudah bersih. Kalau masih ada kotoran nanti dibersihkan dulu. Ada yang langsung diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Ya. Namun ada juga yang harus dibersihkan di neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Ya, kita berharap dan berdoa kepada Allah agar kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT dan tidak perlu dibersihkan di jahanam sehingga langsung masuk surga. Allahumma amin. Ikhwa fiddin azanillahu wa iyyakum. Kemudian yang harus kita perhatikan juga dalam masalah silaturahmi ini, mungkin ada sebagian orang dia gemar berinfak, dia gemar sedekah kepada anak yatim, kepada fakir miskin, ya, dan juga kepada orang-orang yang lain. Dan ini baik, tapi seyogyanya jangan lupa untuk mendahulukan kebaikan-kebaikan tersebut kepada kerabat kita dulu, ya, kepada kerabat kita dulu. Jangan terbalik, mendahulukan orang lain, ya, sedangkan kita punya kerabat yang mereka juga butuh. Dalam banyak ayat disebutkan bahwa Allah SWT mendahulukan perbuatan baik kepada kerabat daripada kepada anak yatim dan fakir miskin. Apalagi jika kerabat kita benar-benar miskin, ya, atau mungkin ada yang yatim, maka ini harusnya lebih didahulukan lagi. Jangan sampai kalau kita mengeluarkan dana untuk kumpul-kumpul bersama teman kita begitu loman, royal, namun dengan kerabat kita pelit medit, ya, bakhil, ini kebalik. Padahal perbuatan baik kepada kerabat didahulukan daripada perbuatan baik kepada anak yatim dan fakir miskin. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Baqarah ayat 83, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah ketika kami, kata Allah, mengambil perjanjian Bani Israel. Apa perjanjiannya? La ta'buduna illallah, ya, kalian tidak beribadah, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan kalian wajib berbuat baik kepada kedua orang tua. Orang tua berarti kan menyambung silaturahmi, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Setelah itu apa? Wadil kurba, dan juga wajib berbuat baik kepada kerabat. Setelah itu baru wal yatama wal masakin. Setelah itu berbuat baik kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husna, dan katakanlah kebaikan kepada manusia. Hendaknya tutur katanya baik kepada manusia, tidak kasar, ya, tidak menyakitkan, tidak menggunjing, menggibah, adu domba dan seterusnya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Kemudian, ya, kalian setelah itu berpaling kecuali sedikit di antara kalian, dan kalian dalam keadaan membangkang. Ya, ini adalah keadaan Bani Israel. Ya. Sedikit yang menepati perjanjian dengan Allah, ya,
Namun kebanyakan mereka dari Bani Israel membangkang perjanjian tersebut. Ya. Baik. Maka syahid dari ayat ini adalah di situ disebutkan wabil walidaini ihsana wadil qurba wal yatama wal masakin. Ya. Di situ ada perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, setelah itu kepada kerabat. Baru setelah berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Maka sekali lagi jangan kebalik. Ya, kepada orang lain kita semangat infak, semangat berbuat baik, semangat sedekah, tapi kepada kerabat kita lupa. Kita lupa. Padahal yang diutamakan adalah berbuat baik kepada kerabat daripada kepada orang lain. Daripada kepada anak yatim dan fakir miskin namun dia bukan kerabat kita. Ya. Jika ada kerabat kita yang butuh, ya sudah dahulukan yang kerabat kita. Apalagi jika kerabat kita sudah kerabat kita, dia muslim dan dia juga miskin. Maka di situ ada 3 hak. Ya, hak kekerabatan, hak agama karena sesama muslim, ya, seorang muslim punya hak, dan kemudian juga hak dia seorang yang miskin. Ya, baik. Begitupun di dalam surat Al-Isra ayat 26. Ya, disebutkan wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Dan berikanlah hak kepada kerabat, juga hak orang-orang miskin dan juga ibnus sabil. Ibnus sabil yaitu orang yang melaksanakan perjalanan, ya, mereka juga punya hak. Wala tubadzir tabdzira, dan janganlah kalian berlaku tabdzir. Ya. Di sini adalah, ya, perintah untuk berbuat baik atau menunaikan hak kerabat didahulukan daripada perintah menunaikan hak kepada orang-orang miskin dan ibnus sabil, ya, mereka dalam keadaan safar. Baik. Dalam ayat yang lain yaitu Al-Baqarah ayat 177 disebutkan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabili wassailina fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ya. Bukanlah kebaikan itu engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Akan tetapi kebaikan itu adalah kebaikan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Beriman juga kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada nabi-nabi, dan wa atal mala ala hubbihi dawil qurba, dan menunaikan, ya, atau memberikan harta yang dia sukai. Kepada siapa? Kepada dawil qurba. Ini yang pertama, kepada para kerabat. Setelah itu apa? Dan kepada anak-anak yatim dan kepada orang-orang miskin. Setelah itu kepada ibnus sabil, kepada yang orang yang minta-minta untuk membebaskan hamba sahaya atau budak, ya, dan mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan juga menepati janji mereka jika mereka berjanji, dan juga orang-orang yang sabar di dalam kesempitan dan di dalam penderitaan dan juga tatkala peperangan. Maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar imannya menancap di hati mereka, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Maka di sini disebutkan, ya, wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin. Ya, di antara bentuk kebaikan adalah, ya, kita mengeluarkan harta yang kita miliki, yang kita cintai, yang kita sukai, ya. Untuk apa? Untuk diberikan kepada kerabat yang pertama. Setelah itu baru kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Maka kerabat didahulukan, ya, dibandingkan anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Dan yang kita berikan adalah harta yang kita sukai, bukan harta sisa-sisa. Misalkan kita
punya parcel dari pondok, ada sisa makanan korma yang sudah mulai berjamur. Nah, ini buat oleh-oleh paman. Jangan, ya. Beli korma yang bagus, ya, yang kita juga suka, ya. Ini adalah bentuk kebaikan. Kita memberikan harta yang kita cintai, ya. Oh, paman, saya mau menjenguk, dia sukanya nasi kucing. Ya, belikan nasi kucing. Oh, sukanya serabi Solo, diberikan. Ya, saya juga suka. Oh, saya mempunyai sebuah oleh-oleh yang saya juga menyukainya, dan mudah-mudahan kerabat saya juga yang akan saya menyukainya. Bukan sisa-sisa makanan, ya, bukan harta yang tidak kita sukai, ya. Tapi bentuk kebaikan adalah kita memberikan sedekah atau kebaikan kepada kerabat kita, yaitu dalam bentuk harta yang kita sukai. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Ya. Ini pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita silaturahmi, ya, kemudian apa yang ada di rumah sisa-sisa kita bawa, ya. Jangan. Bahkan kalau perlu kita siapkan yang terbaik. Kira-kira sukanya apa saudara kita, ya. Nanti kita berinfak, bersedekah dalam rangka menyambung silaturahmi, dan mintalah pahala yang besar di sisi Allah SWT dengan hal tersebut, ya. Apalagi jika memang momennya itu terkadang setahun sekali, ya, ketika apa? Syawalan, masa yang sekali ini kemudian apakah ala kadarnya oleh-olehnya. Mestinya yang sekali ini kita manfaatkan dan sebaik-baiknya. Walaupun sesungguhnya ibadah silaturahmi ini tidak terbatas waktunya, ya, bukan setahun sekali, ya. Bahkan sesering mungkin dalam rangka menjaga silaturahmi. Walaupun kita mungkin dimusuhi, mungkin kita dibenci, kita didiamkan, tapi jangan balas, ya, kita membalasnya dengan kebaikan, ya. Nanti akan kita bahas, ada hadisnya, ya. Taib. Dan antum insyaallah sudah paham semua tentang hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi, maka hendaknya dia menyambung tali kekerabatan, hubungan darah, ya. Nah, ini mungkin yang masih seret rezekinya ini, coba silaturahmi. Ini jaminannya dari Nabi Muhammad SAW, ya, akan dibukakan rezekinya, bahkan diluaskan, ya, mungkin salah satunya adalah sebabnya ini, ya, dan juga akan dipanjangkan umurnya. Taib. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang kualitas silaturahmi yang terbaik, ya, tingkatan silaturahmi yang paling baik. Apa itu? Rasulullah SAW bersabda, laisal wasilu bil mukafi, walakin al wasilu alladhi idza quti'at rahimuhu wa salaha. Rawahul Bukhari. Orang yang menyambung silaturahmi, maksudnya menyambung silaturahmi dengan tingkatan yang paling tinggi, itu tidak seperti orang yang mukafi. Orang yang mukafi adalah orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan pula. Ada kerabat kita mengunjungi kita atau ngirimi kita paket makanan, kita balas dengan paket makanan pula. Ini adalah mukafi, dan ini sebuah hal yang wajar. Seseorang berbuat baik kepada kita, kita membalasnya, ya. Ini juga menyambung silaturahmi, tetapi tingkatannya masih kalah dengan yang di bawah ini. Walakin alwasilu alladzi idza quti'at rahimuhu wa salaha. Akan tetapi orang yang menyambung silaturahmi, maksudnya dengan tingkatan yang paling tinggi, yaitu tatkala dia diputuskan kekerabatannya, namun justru dia malah menyambungnya. Dia dibenci, dia tidak disapa, ya, gara-gara celananya cingkrang, gara-gara istrinya bercadar, gara-gara jenggotnya mulai panjang, ya.
namun dia tidak pedulikan itu, dia tetap tersenyum, dia tetap salam, bahkan dia tetap mendatanginya dengan oleh-oleh yang dia sukai. Nah, ini adalah tingkatan menyambung silaturahmi yang paling tinggi dan pahalanya besar. Ya. Maka marilah kita bersemangat tatkala masih ada kerabat kita yang mencuekkan kita, yang senantiasa mencurigai kita gara-gara kita mungkin sudah mengenal sunnah, bahkan mungkin ada yang mencibir kita, mendiamkan kita, terkadang oleh-oleh yang kita bawakan juga nggak dianggap, dicuekkan. Ya, jangan khawatir. Ya, ini adalah sebuah ujian dan di balik itu ada pahala yang besar. Ya, kita ingat bahwa sungguhnya di antara ciri penduduk surga adalah menyambung silaturahmi, sehingga kita bersemangat dan kita tahan banting. Tidak kemudian kita menjadi terluka, kemudian kita malah membalasnya pula dengan sikap yang sama, tidak. Bahkan ini menjadi pelucut bagi kita. Semakin kita dijauhi oleh sebagian kerabat kita yang belum mengerti ini, kita semangat untuk mengunjunginya, menanyakan kabarnya, tersenyum padanya, bahkan membawakan ya hal-hal yang dia sukai berupa oleh-oleh atau yang lainnya. Ya, memang ini sangat ideal sekali. Prakteknya mungkin tidak mudah, tetapi marilah kita mencoba dan meminta pertolongan kepada Allah untuk bisa merealisasikannya. Ya, karena jika kita berhasil menghantarkan hidayah sunnah kepada kerabat kita yang tadinya benci menjadi mendapatkan hidayah gara-gara mungkin sikap kita yang baik, ya, walaupun kita dibenci, ya, ini adalah sebuah kebaikan yang akan terus bertambah. Kemudian yang terakhir ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu tentang seseorang yang mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadu bahwa kerabatnya ini berlaku tidak baik, padahal dia sudah senantiasa berusaha untuk berlaku baik kepada kerabat-kerabatnya. Kemudian orang ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna li qarabah asiluhum wa yaqta'uni wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa ahlum anhum wa yajhaluna alayya." Faqala la in kunta kama qulta faka'annama tusiffuhumul mal wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dhalik. Rawahu Muslim. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai kerabat. Aku berusaha menyambung mereka, menyambung silaturahmi kepada mereka. Namun mereka memutuskan diriku, memutuskan silaturahmi kepadaku. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku berusaha berbuat baik kepada mereka, namun mereka berbuat buruk kepadaku. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Dan aku berusaha berlemah lembut dengan mereka, namun mereka cuek kepadaku. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, la in kunta kama qulta, jika apa yang engkau katakan itu benar, faka'annama tusiffuhumul mal, maka hal ini seperti engkau memberikan makan debu yang panas kepada mereka, seperti engkau memberikan makanan yang berupa debu yang panas kepada mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim, dan senantiasa akan datang pertolongan Allah kepadamu madumta ala dalik, ya, sepanjang engkau senantiasa bersikap seperti itu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau kita berbuat baik kepada kerabat kita, namun kerabat kita justru berbuat buruk kepada kita, dan kita bersabar terus berbuat baik, terus memberikan apa yang kita miliki berupa makanan dan seterusnya, walaupun yang kita kasih adalah makanan terbaik kepadanya, itu sesungguhnya seperti kita memberikan debu yang panas kepada mereka. Kenapa? Karena salah mereka sendiri yang telah memusuhi kita. Dan di sini Rasulullah SAW memberikan jaminan pertolongan Allah akan senantiasa datang kepada kita yang berbuat baik kepada kerabat kita, selama kita bersikap demikian, yaitu berbuat baik kepada mereka, walaupun mereka cuek, mereka benci, mereka tidak suka dengan apa-apa kebaikan yang kita berikan kepada mereka. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk menyambung, menjaga silaturahmi, dan yang masih ada hubungan yang kurang baik dengan kerabatnya segera perbaiki. Segera perbaiki, jangan sampai sholat antum tidak diterima oleh Allah SWT. Ya.
Dan kemudian yang masih kurang di dalam menanyakan kabar dengan ya sekedar menelpon, ya dihubungi dengan telepon. Kalau bisa berkunjung saat libur, ya kunjungi ketika berlibur. Mudah-mudahan dengan itu akan muncul kebaikan kepada kita dan keluarga besar kita, dan mudah-mudahan dengan itu pula antum menjadi wasilah tersebarnya sunnah, Maka orang yang mengerti sunnah itu adalah dia harus bersikap lebih sabar daripada orang yang tidak mengerti sunnah. Karena orang yang mengerti sunnah adalah orang yang paling rahmat kepada manusia, kepada makhluk semuanya. Maka jangan sampai semakin kita mengenal sunnah, hati kita menjadi keras, sikap kita menjadi semakin dingin, kepada keluarga tidak terkesan baik, maksudnya menjauhi, kita antipati. Jangan sampai. Justru ya semakin kita mengenal sunnah, hendaknya kita semakin lemah lembut kepada mereka, semakin menunjukkan kasih sayang kepada mereka, dan semakin bersabar kepada mereka. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini sedikit yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.